Hikmat untuk berhasil, dengan judul Hukum Kerja. Aturan kerja yang dimaksud di sini adalah aturan rohani yang berdampak secara langsung dan nyata pada pekerjaan yang sedang dilakukan dan hasil yang akan didapatkan. Ada 3 hukum yang berlaku ketika seseorang bekerja. Yang pertama, hukum belas kasihan. Orang yang bekerja dengan hukum belas kasihan adalah mereka yang mendapat upah pekerjaannya karena orang-orang merasa kasihan kepadanya. Contohnya, seorang pengemis cilik yang biasa mengamen di perempatan lampu merah, menyanyi dengan suara falsnya dibarengi dengan mimik muka penuh kesedihan. Lalu pemilik mobil merasa kasihan dan memberinya koin Rp500. Mazmur 109 ayat 10. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak karuan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Tentu koin 500-an itu bukanlah pemberian yang sepadan dengan pekerjaan mengamennya atau suara falsnya anak jalanan tersebut. Tetapi semata-mata karena adanya perasaan kasihan di hati pemilik mobil, hingga ia sedekah Rp500. Kedua, hukum upah. Orang yang bekerja dengan hukum upah adalah mereka yang mendapat upah pekerjaannya sepadan dengan karya dan profesionalisme mereka. Contohnya, seorang pekerja kantor yang bekerja secara office hour dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lalu setiap bulan mendapat gaji sepadan sebagaimana yang telah disepakati. Atau pemilik toko yang buka toko sejak pagi hingga malam hari, mendapat penghasilan sebagaimana kerajinan dan kegigihannya menjual barang dan melayani para customer yang datang ke tokonya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hukum upah ini berlaku di seluruh dunia tanpa pandang bulu atau iman keyakinan seseorang. Maka tak heran semua orang bertuhan atau tidak tetap bisa berhasil dan sukses dalam pekerjaannya dan mendapat upah yang sepadan dengan kerja keras mereka. Yang ketiga, hukum kasih karunia. Orang yang bekerja dengan hukum kasih karunia adalah mereka yang mendapat upah pekerjaannya karena belas kasihan Allah, dan hasilnya jauh melebihi kerja keras itu sendiri. Orang yang bekerja dengan hukum kasih karunia tidak mengabaikan hukum upah. Artinya dia bekerja keras, berkarya sesuai dengan profesionalitasnya, rajin, jujur, gigih, dan melakukan apa yang secara umum dilakukan orang yang sukses. Dia juga tidak mengabaikan hukum belas kasihan, cuman bedanya dia tidak berharap belas kasihan dari manusia, melainkan dari Allah sendiri. Contohnya Yusuf. Walaupun Yusuf harus bekerja di tempat yang paling rendah, yaitu di penjara, namun hasil akhirnya bisa membawa dia sampai ke istana. Luar biasa. Ini artinya Yusuf mendapat hasil yang jauh lebih besar daripada apa yang sedang dikerjakannya. Ia menuai sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah ditaburnya. Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Orang yang bekerja dengan hukum kasih karunia menaburnya 1 kali, tetapi menuainya 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi, justru dalam kasih karunia kita semua menabur. Dan menabur artinya bagi seorang petani adalah bekerja. Ya, menabur itu sama dengan bekerja. Dan percaya bahwa hasilnya Tuhanlah yang akan membuatnya berlipat kali ganda. Dengan demikian, hukum kasih karunia sama sekali tidak pernah melegalisasi kebodohan atau kemalasan. Malah kalau boleh ditambahkan, barangkali hukum ke-11 dapat ditulis dilarang malas. Dan hukum ke-12 dapat ditulis dilarang bodoh. Karena orang yang menerima kasih karunia sesungguhnya akan sangat terpacu untuk belajar lebih giat dan belajar bekerja lebih sungguh. Bahkan lebih giat dan lebih sungguh-sungguh daripada orang-orang yang tidak mengerti, apalagi menerima kasih karunia tersebut. Perhatikan apa yang Paulus katakan. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hukum kasih karunia terjadi ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasilnya dengan penuh percaya kepada Tuhan. Bekerja plus percaya sama dengan sukses. Itulah kasih karunia.